Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamiah dari kelas 10 akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sang Kuryang, atau sebuah cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Baiklah, cerita rakyat Sang Kuryang adalah salah satu legenda yang berasal dari Jawa Barat. Cerita rakyat ini berkaitan dengan legenda Tangkuban Perahu, salah satu gunung berapi aktif di Jawa Barat. Dalam cerita Sang Kuryang, sosok Sang Kuryang dipercaya sebagai penyebab utama munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan kegagalan seorang pria yang bernama Sang Kuryang untuk menikahi seorang wanita bernama Dayang. Baiklah, langsung saja ke ceritanya. Pada zaman dahulu tersebutlah kisah seorang putri dari Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sendiri mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang ini sangatlah gemar berburu. Ia biasanya berburu ditemani oleh Tumang, seorang anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan anjing itu sendiri adalah bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan, maka anjing tersebut diusirnya ke hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang berada di tangannya. Sang Kuryang terluka. Ia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Ia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah beberapa tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah airnya di Jawa Barat. Setelah sampainya di sana, ternyata kerajaan tersebut sudah berubah total. Di sana, ia berjumpa dengan seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan Dayang Sumbi, maka Sang Kuryang melamarnya. Karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong pada Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan Sang Kuryang, yaitu anaknya. Ia menjadi sangat ketakutan, maka kemudian ia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Ia mengajukan dua buah syarat. Yang pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, ia meminta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk mengarungi sungai tersebut. Kedua syarat itu sudah harus dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, ia mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintah pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari sudah selesai. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah. Oleh karena itu, berarti ia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Ia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yang bernama Tangkuban Perahu. Baiklah, seperti tadilah kisah tentang Sang Kuryang.
Masih banyak lagi cerita tentang sang kuryang yang berbeda-beda, tapi ini adalah salah satunya yang saya ceritakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.